Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 7, siswa-siswi SMP Negeri 4 Satuatak Peragan, berjumpa kembali di video bagian ketiga dari bab pertama objek IPA dan pengetahuannya. Di video pertama kita sudah belajar tentang bagaimana metode ilmiah dan apa itu kegunaan kita mempelajari IPA. Di video yang kedua kita belajar mengenai pengukuran, besaran, dan satuan. Nah, di video ketiga ini kita akan lebih kepada besaran. Oke, kita akan lebih mengutamakan ke besaran. Oke, besaran di dunia ini ada banyak sekali jenis besaran. Panjang itu besaran, waktu itu besaran, energi itu besaran, daya itu besaran. Semua ini adalah besaran. Nah, agar lebih mudah dalam mempelajari besaran, para ilmuwan telah membagi besaran menjadi dua jenis besaran. Oke, yang pertama disebut dengan besaran pokok. Yang kedua disebut dengan besaran turunan. Kita mulai dari yang pertama, besaran pokok. Apa sih sebenarnya yang dikategorikan besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Apa sih didefinisikan itu? Disepakati. Nah, jadi besaran pokok itu besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu, yang sudah disepakati dahulu. Besaran pokok ada 7 besaran, yaitu panjang, masa, panjang masa waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, jadi yang bisa kita jadikan pedoman bahwa besaran pokok itu hanya 7 ini. Kalau ada besaran yang di luar 7 ini, nanti akan masuk ke besaran turunan. Misalnya ini panjang, oh ada, berarti panjang besaran pokok. Waktu termasuk besaran pokok. Energi, tidak energi, berarti energi bukan besaran pokok, berarti masuk besaran turunan. Daya, tidak ada, berarti bukan besaran pokok, masuk besaran turunan. Jadi besaran yang selain 7 ini maka disebut dengan besaran turunan nanti. Oke, kita bahas dulu besaran pokok. Besaran pokok ada 7, panjang, masa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya dengan satuan ini. Oke, masih ingat di video kedua bahwa satuan ada 2, ada satuan tak baku, tidak boleh digunakan, ada satuan baku yang boleh digunakan. Nah, satuan-satuan ini adalah disebut dengan satuan baku. Satuan baku terbagi ada satuan internasional, nanti disebut dengan disingkat SI, dan satuan non internasional. Apa bedanya? Kalau satuan internasional ini digunakan di seluruh dunia. Kalau non internasional digunakan di daerah tertentu. Baik, saya akan kasih contoh. Nah, kamu bisa lihat bahwa panjang satuan internasionalnya meter.
Oke. Satuan internasionalnya adalah meter. Berarti satuan meter ini digunakan di seluruh dunia. Di Indonesia, di Inggris, di Arab Saudi, di Amerika menggunakan satuan meter. Tetapi selain meter, panjang punya satuan lain. Misalnya apa? Kalau di Inggris ada namanya satuan feet atau kaki, ada inci, ada satuan lagi misalnya mil. Nah, satuan feet, inci, mil ini umum digunakan di daerah Eropa atau Inggris, tapi di Indonesia ini tidak digunakan. Maka satuan feet, inci, mil ini adalah bukan satuan internasional, tapi masih tergolong satuan baku. Jadi panjang itu satuan internasionalnya atau yang dipakai di seluruh dunia meter. Nah, kalau satuan-satuan lain seperti ini digunakan di daerah tertentu. Dalam contoh ini kasusnya adalah Eropa. Contoh misalnya suhu. Suhu punya satuan internasional adalah Kelvin. Kelvin berarti digunakan di seluruh dunia. Nah, selain Kelvin ada banyak. Ada Celsius. Ini umumnya digunakan di Indonesia. Nah, ada juga Fahrenheit. Di sini tidak digunakan, tapi ini umum digunakan di Amerika. Ada juga Reaumur. Nah, jadi besaran suhu punya 4 satuan. Yang internasionalnya adalah Kelvin, yang non internasionalnya ada Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Nah, jadi itu adalah besaran pokok. Nah, sekarang kita masuk ke besaran turunan. Nah, besaran turunan itu adalah, kalau besaran pokok tadi, besaran yang satuannya telah disepakati dahulu. Kalau besaran turunan adalah besaran yang satuannya dari besaran pokok. Nah, maka disebut turunan, diturunkan dari besaran pokok. Contoh, apa sih besaran turunan itu? Besaran turunan contohnya adalah luas. Apa satuan luas? Meter persegi. Meter itu satuan apa? Meter itu berasal dari satuan besaran pokok panjang. Berarti luas itu satuannya dari besaran pokok panjang. Ada lagi volume. Meter kubik sama dari satuan besaran panjang. Berarti volume merupakan besaran turunan yang satuannya ini berasal dari besaran pokok panjang meter. Oke. Contoh yang lain. Misalnya kecepatan. Satuannya apa kecepatan? Meter per sekon. Jadi Pak Guru kasih info bahwa sekon atau S itu sama dengan detik. Nah, jadi kalau Pak Guru bilang sekon itu berarti detik. Kecepatan satuannya meter per sekon. Meter berasal dari besaran pokok panjang. Sekon berasal dari besaran pokok waktu. Sehingga kecepatan merupakan besaran turunan yang satuannya diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Jadi boleh dari satu besaran atau dari lebih dari satu besaran. Ya, begitu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Kita rangkum bahwa besaran ada dua, pokok dan turunan. Nah, besaran pokok ada 7, hanya 7, yaitu panjang,
massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Besaran turunan berarti selain ini semua. Jadi selain 7 ini besaran turunan. Energi turunan, kecepatan turunan, daya turunan, massa jenis turunan. Berarti yang kita pelajari itu saja di video bagian ketiga ini. Tetap belajar dan jaga kesehatan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.